sampai saat ini semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Amin. Bapak Saudara, boleh Bapak Saudara saling fellowship satu dengan yang lain. Salam kanan kiri depan belakang, katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus baik bagimu. Haleluya. Sebanyak-banyaknya Bapak Saudara. Boleh katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus mengasihi, dan Tuhan Yesus baik bagimu. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Saudara, dengan segenap hati kita, dengan segenap hidup kita, dengan segenap kekuatan kita mau datang dalam hadirat Tuhan, amin, untuk menyembah Allah kita yang kudus, Allah kita yang hidup, Yesus Kristus namanya, amin. Terima kasih ya Tuhan. Thank you Lord. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, Engkau yang kudus ya Tuhan, sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang layak terima pujian kami Yesus. Sebab Engkau yang layak terima pujian, segala hormat dan kuasa. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita yang ajaib. Dengan semua akan menjadi dia. Dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan kami ya Tuhan, dengan kekuatanmu kami sembah Engkau.
bagi kemuliaan-Mu. Jiwa kami memuji kebesaran-Mu. Hati kami bersuka di dalam-Mu, Yesus. Sebab di dalam hadirat-Mu kami temukan damai dan sukacita. Banyak hal yang terjadi, kami percaya Kau selalu ada bagi setiap kami. Jesus, Kau yang disenangkan di tempat ini, Yesus. Kuasa-Mu mengalir. Thank you, Lord. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya kami sanjung Engkau, ya Tuhan. Amin. Ini kami anak-anak-Mu menaikkan sembah kami kepada Raja kami yang hidup selamanya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara.
Raja kami, Engkau yang layak diagungkan, ditinggikan, dimuliakan ya Tuhan. Biarlah Tuhan bersemayam atas pujian penyembahan kami, dan Tuhan disenangkan. Sebab kami percaya kami punya Tuhan Yesus yang ajaib, penolong kami yang ajaib. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang siap untuk memuji Tuhan dengan sukacita, sama-sama katakan kita percaya kita datang di tempat ini, satu tujuan kita adalah untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang ajaib. Boleh toh sekarang kiri Bapak Saudara katakan Tuhan Yesus ajaib. Tuhan Yesus kita Tuhan yang ajaib. Haleluya. Yes.
selama-lamanya. Tuhanku ajaib. Haleluya, haleluya. Sebab kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan hati yang bersuka, Bapak Saudara. Amin. Lebih lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai. Katakan yes. Dengan hati yang bersyukur dan bersuka. Kami mau datang di hadirat-Mu ya Tuhan. Sama-sama. Hadiratnya dengan hati bersyukur. Sebabnya dengan hati karena bermasmur bagi Silakan kembali duduk Bapak Saudara dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan Bapak Saudara. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Sebab jiwa kami merindukan Engkau ya Allah yang kudus. Jiwa kami merindukan
sama firman-Mu ya Tuhan. Ya Allah, ya ku bersyukur kepadamu sebab berharapan menolong kami yang setia. Jemaat Tuhan yang mau kita saksikan pujian ini, katakan jiwaku merindukanmu ya Tuhan. Amin. Haus akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Yesus. Yang pria bersama dengan saya di dalam pujian ini sekali lagi bagus. Jiwaku merindukanmu, ya Allah, ya hidup. Jiwaku harus kepadamu, ya Allah. Bersama-sama dengan sungguh-sungguh sambil kita beriman, saudara, kita sambut firman Tuhan. Ku bersyukur kepada sumber pengharapan kami, penolong kami yang setia, Kau Yesus. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Kalau kami ada saat ini Tuhan di rumah Tuhan, itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Terima kasih kalau seluruh jemaat boleh bersama-sama dengan kami menyembah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau urapi kami semua, Engkau pertajam pendengaran kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, biarlah Tuhan apa yang hamba-Mu sampaikan hari ini adalah isi hati Tuhan, dan boleh terberkati kami semua, baik pemberita maupun pendengar kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau kuasai ruangan ini Tuhan, terlebih hati kami, biarlah Roh Kudus-Mu yang menguasai, sehingga kami Tuhan boleh menerima berkat Allah yang luar biasa lewat kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita yang mau mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Sebelum duduk saudara, berikan tepuk tangan yang pantas buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam semuanya. Apa kabar hari ini? Luar biasa ya, karena Tuhan kita Allah yang luar biasa. Puji Tuhan. Terima kasih buat hambanya yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk berbagi berkat saudara buat jemaat di tempat ini. Dan saya yakin dan percaya siapapun pemerintahnya, pusat kita hanya fokus kepada Kristus. Amin saudaraku. Yang setuju katakan yes. Saya mau saudara supaya
semua jemaat di tempat ini punya semangat yang luar biasa. Amin. Karena kenapa? Kalau kita loyo, kalau kita tidak punya semangat, maka kita tidak bisa melakukan apa-apa. Segala rencana tidak bisa tercapai dengan maksimal. Karena kenapa? Kita malas. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, hari ini saudaraku, kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu saya, saudara. Ya, kata pepatah mengatakan, kalau kita tidak kenal maka sayang. Tetap sayang sebenarnya Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan lebih sayang buat kita. Amin saudara. Ya, itu yang penting. Ada uang tidak ada uang tetap sayang. Karena Yesus sayang buat saudara dan saya. Standarnya kita bukan uang saudaraku, tapi Kristus, kasih Kristus yang memberikan standar yang tidak bisa diganggu-gugat. Nah, saya saudaraku namanya Edward, sehingga saya berasal dari ujung kulon sana saudara, yang jauh. Hambanya sudah tahu. Saya dari Pulau Nias. Ada orang Nias di sini? Oh, Nias. Oh iya, kamu tahu ya? Itulah. Ya, dan istri saya berseberangan dengan saya saudara, ya dari Jawa, dari Solo. Ya, Solo ya. Ada orang Solo, oke. Selamat dulu sama orang Solo, sama-sama saudara-saudara Solo ya. Puji Tuhan. Ya, kami dikaruniai anak satu saudaraku. Nggak usah tanya kenapa nggak 12 Pak. Ya, memang Tuhan kasih satu saja ya. Perempuan kemarin di tahun 2023 kemarin baru menyelesaikan studinya. Dan hari ini dia melayani di tempat kami di Bekasi saudaraku. Nah, pelayanan saya saudaraku bersama dengan istri, kami dipercayakan untuk melayani di cabang kita dari cabang Raya 18 yang digembalakan oleh Pak Andi Markus, dan kami dipercayakan untuk menggembalakan di Bekasi Trade Center, Bekasi Timur. Kalau hambanya ini ya Pak Fernando ini sudah tahu, daerah saya ke sana sudah tahu. Karena sebenarnya pertemuan kami ini saudara lebih 15 tahun kalau nggak salah ya Bapak ya. 15 tahun sudah kenal saya dengan dia. Tapi belakangan ini baru kontak lagi kita ini. Ya, tapi puji Tuhan ini semua ya kebaikan Tuhan. Memang kami sering kontak by phone, tapi jarang ketemu ya. Nah, puji Tuhan hari ini kita dipertemukan Tuhan. Kita satu ya, kita satu jemaat di dalam Kristus. Semua di sini adalah bukan milik gembala, tapi milik Kristus. Harus kita setuju dulu saudara. Setuju nggak? Setuju ya. Jadi kita bukan milik siapa-siapa. Memang firman Tuhan berkata seperti itu. Kamu telah dibayar lunas. Oleh sebab itu kamu bukan milik dirimu sendiri, melainkan milik Kristus. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Luar biasa. Nah, hari ini saudaraku, kita akan belajar firman Tuhan. Saya akan berikan tema Keep on Fire. Tetap menyala, atau roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Kenapa tadi saya buka di awal, Bapak Ibu Saudara? Ya, jangan kita loyo. Kenapa? Iblis paling gampang bekerja pada setiap orang yang stres, tidak mau berpikir panjang, tidak mau tahu segala urusan yang ada. Itu iblis senang sekali itu. Paling demen. Ya, ada di tempat ini? Enggak ada lah ya, di sana banyak. Puji Tuhan. Ya. Nah, hari ini saudara kita akan baca satu ayat firman Tuhan. Saya percaya ayat ini Bapak Ibu Saudara, ini ayat yang sering disampaikan oleh hamba Tuhan. Ya, tapi saya sampaikan hari ini, inilah Tuhan yang Tuhan kasih buat saya untuk sampaikan di tempat ini. Kita baca dulu. Ada di PowerPoint Bapak Ibu Saudara, kalau tidak usah sempat buka handphone. Ya, lebih baik sih fokus aja dulu deh. Handphonenya ditaruh dulu. Amin. Karena kenapa? Nanti Facebook datang, WA datang. Ya, fokus mana? Fokus handphone apa Tuhan? Amin. Puji Tuhan. Iblis gemetar kalau begitu. Ya, amin ya. Puji Tuhan. Ya, kita baca sama-sama. Ayo kita baca sama-sama dengan suara yang keras, suara yang lantang, supaya iblis dengar bahwa kita adalah anak Tuhan. Amin. 3, 2, 1. Janganlah sekali lagi, janganlah hendak kerajinanmu kendor, biarlah roh menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Saudara tahu bahwa Allah sebenarnya, Allah rindu setiap orang yang percaya kepada Dia memiliki keunggulan.
Yang berarti katakan amin. Mereka memiliki kualitas yang baik. Allah mau supaya kita ini menjadi orang yang diberkati, menjadi orang yang ada di atas rata-rata. Allah tidak mau menjadi orang miskin, menjadi orang kere, menjadi orang yang tidak berguna, menjadi orang yang tidak mau melayani. Tuhan tidak mau. Pada dasarnya Allah mau membawa kita kepada suatu kesuksesan, kepada suatu keberhasilan. Tetapi saudara, ada tetapinya belum selesai. Ini yang kadang-kadang tetapinya ini tidak bisa kita terima dengan akal logika kita. Tetapi saya mau katakan buat hari ini, poin pertama dulu, itu Allah ya saudara. Allah tidak pernah merencanakan yang jahat buat setiap orang yang percaya kepada Dia. Yang percaya katakan yes. Tetapi saudaraku, realitasnya tidak seperti yang kita pikirkan. Kenyataannya tidak seperti yang kita harapkan. Kira-kira apa penyebabnya saudara? Kenapa kita tidak diberkati? Saya sudah lama beribadah sama Tuhan, Pak. Kok saya sepertinya Tuhan tidak ada di pihak saya? Tuhan tidak mau melakukan sesuatu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hanya satu penyebabnya saudara, yaitu karena manusia tidak taat. Ragu? Karena manusia itu tidak taat. Saya sedikit mundur ke belakang saudaraku. Kenapa manusia tidak taat? Pasti ada penyebabnya. Manusia tidak taat saudaraku. Kalau nanti baca saudara, ya baca firman Tuhan dari Kejadian sampai di mana? Alkitab sampai di mana saudara? Kejadian sampai? Oh, puji Tuhan, masih baca Alkitab hambanya. Puji Tuhan tempatnya ini ya. Alkitab sampai dari Kejadian sampai Wahyu. Ya. Kenapa tidak taat? Kenapa manusia itu tidak taat? Karena saudara manusia, ya, karena manusia salah memahami tentang hak kebebasan yang Tuhan telah berikan kepada manusia. Hak kebebasan itu saudara telah diberikan kepada manusia sejak awal penciptaan. Kalau saudara nanti baca di dalam Kejadian 2 ayat 16 dan 17, lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan dengan bebas. Itu satu. Semua pohon dalam taman ini Allah memberikan perintah kepada manusia ini. Perhatikan baik-baik supaya nanti Bapak bisa mengikuti sampai akhir. Allah memberikan perintah kepada manusia atau larangan kepada manusia atau anjuran kepada manusia. Semua pohon yang ada di dalam taman ini, taman mana saudara? Taman Eden. Semua pohon yang ada dalam taman ini boleh engkau makan, tetapi dengan bebas. Tetapi ayat 17 berkata, ya, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari yang kau memakannya pastilah engkau mati. Sekarang mau bertanya, manusianya makan nggak buah pohon pengetahuan yang ada di Taman Eden? Melanggar nggak perintah Tuhan? Taat nggak mereka? Sudah tahu alasannya ya. Jadi kalau Bapak Ibu, kenapa ya saya padahal saya sudah mengiring Tuhan, tapi kok sepertinya Tuhan jawab doa saya? Ini penyebabnya. Kenapa kita harus merayakan kematian Tuhan Yesus? Kenapa kita harus merayakan kebangkitan Tuhan Yesus? Kenapa kita harus merayakan kenaikannya sampai ke surga? Ini adalah problem masalah yang dilakukan oleh manusia sendiri. Dan proses penyelamatan yang dikerjakan oleh Tuhan bukan proses yang singkat saudaraku. Ribuan tahun berikutnya baru kerajaan surga mengirimkan seorang pribadi yang tidak bercacat celah, yaitu namanya Yesus Kristus, yang dipersiapkan dalam rahim Maria, yang kudus, yang tidak disentuh oleh manusia, tetapi Roh Kudus yang berkuasa. Sampai detik ini kita hidup oleh karena anugerah dan kebaikan Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah saudara, ini awalnya supaya kita mengerti bahwa kehidupan manusia saudaraku sangat mempengaruhi, ya, sangat mempengaruhi keimanan kita kepada Tuhan, kepada Kristus. Makanya hari ini saudaraku saya akan menyampaikan buat kita bahwa kita biarlah roh kita terus menyala-nyala. Jangan padamkan roh.
Nanti saya akan kasih tahu ciri-cirinya yang rohnya padam dan rohnya menyala, saudaraku ya. Bisa nanti aplikasikan ataupun bisa membandingkan dalam pribadi saudara masing-masing. Apakah saya selama ini bergereja ini roh saya menyala-nyala atau standar-standar saja atau lagi padam? Nah, Bapak Ibu bisa menilai diri sendiri. Kita bisa menilai diri sendiri, saya bisa menilai diri sendiri. Di mana posisi saya sebenarnya? Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar kita tetap menyala, memiliki roh yang menyala-nyala di dalam Kristus Yesus. Yang pertama, saudaraku, yang saya mau sampaikan buat kita lewat firman Tuhan ini, tidak usah kita buka ayat banyak. Kalau buka ayat banyak nanti pusing di depan pintu, sudah lupa ayatnya. Cukup ayat ini aja, ya. Ada beberapa nanti berikutnya tidak begitu banyak. Yang pertama, saudaraku, slide. Tadi dikatakan, janganlah hendak kerajinanmu kendor. Yang pertama di sini jangan coba lihat kiri kanan, orang malas, orang rajin. Kelihatan ya, nampaknya yang malas ke gereja, yang tidak malas ke gereja. 1 poin sudah ada tandanya. Orang yang rohnya menyala-nyala, saudaraku, orangnya rajin. Orang yang rohnya padam, orangnya malas. Gampang kan, simpel? Simpel, Pak. Dalam kehidupan ini gampang. Seorang pekerja, kalau dia bekerja, dia datang jam 8 pagi ke kantor sampai jam 5. Orang yang rohnya padam, orang yang rohnya tidak menyala, dia berkata, oh lama banget sih jamnya. Dari tadi mau jalan jam 9 mulu. Nah, itu orang yang malas. Tapi kalau orang yang rajin, sepertinya waktu itu begitu cepat. Karena kenapa? Karena dia melakukan dengan hati, dia melakukan dengan sukacita, saudaraku. Nah, kalau saudara, saya ambil terjemahan di sini, terjemahan di dalam bahasa Indonesia masa kini. Di dalam Roma 12 ini, Roma 12:11 ini berkata, bekerjalah dengan rajin, jangan malas. Bekerjalah untuk Tuhan dengan semangat dari Roh Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan memberikan cirinya seperti begini. Contoh. Teringat saya akan 2 orang anak muda yang sama-sama datang ke gereja. Ya, mereka datang ke gereja. Lalu mereka bercakap-cakap di jalan begini. Yang satu berkata begini, wah, mantap ya, gereja kita sekarang sedang membangun loh. Puji Tuhan. Ini kalau gereja kita sudah selesai nanti, ini wah nyamannya dingin, AC-nya dingin seperti ini, AC-nya dingin. AC-nya dingin ya Bapak Ibu? Dingin nggak? Dingin ya. Kecuali kalau lompat-lompat terus dari awal sampai akhir pasti panas. Iya kan? Ya. Terus temannya berkata begini, saya juga tahu. Nah, ini orangnya yang padam. Saya juga tahu. Itu kan sudah diumumin di gereja kemarin, tapi tahu nggak? Itu kan merepotkan buat kita. Tiap hari, tiap minggu nanti diminta lagi sumbangan. Nah, ini saudaraku, belum melakukan sesuatu, sudah membuat suatu respon yang negatif. Belum melakukan sesuatu. Nah, ini roh yang padam, saudaraku. Selalu berpikir negatif, selalu berpikir sempit dalam menghadapi segala sesuatu. Gak ada di tempat ini ya Bapak Ibu? Gak ada ya? Gak ada yang ngaku, Pak. Contoh yang kedua, ya. Terus kedua pemuda ini berjalan mengikuti ibadah seperti hari ini, ikuti ibadah pujian, ya penyembahan ya Pak, sama Pak. Saya pikir tadi ada banyak malaikat sih, tapi pada turun semua mereka Pak. Cuma sendiri Bapak di sini. Lalu mereka bercakap-cakap mengikuti ibadah. Setelah mereka keluar dari gereja, lalu yang satu berkata kepada temannya, oh Tuhan Yesus itu hebat loh. Kenapa memang? Tuhan Yesus itu, pernah saya dengar khotbah, Tuhan Yesus itu bisa berjalan di atas air. Hebat gak? Mana ada orang yang bisa berjalan di atas air? Dia hebat, kuasanya dahsyat. Ini yang berpikiran positif. Ini yang rohnya menyala-nyala. Tetapi temannya berkata, wah itu sudah saya tahu. Saya pernah dengar itu Tuhan Yesus berjalan di atas air. Tapi tahu nggak? Kenapa Tuhan Yesus berjalan di atas air? Karena Tuhan Yesus tidak bisa berenang. Saudaraku, semua orang yang berpikir negatif selalu meremehkan, selalu mengecilkan segala sesuatu. Bahkan mujizat pun dianggap sesuatu yang tidak berguna. Makanya hari ini saudaraku, miliki roh yang menyala-nyala. Amin saudaraku. Miliki pemikiran yang positif. Miliki pemikiran
yang selalu membangun, jangan mematahkan semangat seseorang. Karena ini yang membuat kita semakin hari semakin bergairah di dalam Tuhan. Amin saudaraku. Pemikiran positif saudaraku membuat kita lebih bijak dalam mengambil suatu keputusan. Berpikir positif, semakin hari semakin kita rajin melakukan segala sesuatu. Makanya saudara jangan rajin lagi. Orang yang malas selalu rohnya padam. Itu cirinya. Makanya kalau diajak, ya Bapak Gembala, ayo doa. Jangan malas berdoa. Ayo dong datang beribadah. Ya, kalau rohnya menyala, ayo Pak kita datang beribadah. Nah, saya yakin dan percaya semua jemaat di tempat ini adalah orang yang rajin, nah rohnya menyala-nyala di dalam Tuhan Yesus. Ya, amin saudaraku. Orang yang padam rohnya saudaraku, kalau dia datang ke gereja begini, dia datang suatu rumah yang agak seram, dia datang. Tempat ini serem ya, kayaknya ada penunggunya. Nah, dia itu orang yang selalu punya pemikiran yang negatif. Tapi ada Tuhan datang dari GBI Shine and Glory. Berkata begini, enggak, kalau saya datang di sini seperti kemuliaan Tuhan datang. Amin saudara. Kalau dia datang ke gereja, waduh gereja kok begini ya? Ini yang pada rohnya saudara. Tapi kalau orang yang rohnya menyala-nyala, ketika dia nyampe di dalam gereja Tuhan, puji Tuhan, glory haleluya, kerajaan Tuhan datang di tempat ini, sukacita Tuhan ada di tempat ini. Inilah ciri orang yang rohnya menyala-nyala di dalam Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau mau saudara perhatikan dari beberapa contoh ataupun ilustrasi yang saya kasih, orang lebih peka apa? Lebih peka setan atau lebih peka Allah? Kadang-kadang manusia saudaraku, anak Tuhan, orang Kristen lebih peka suara setan daripada suara Tuhan. Ini jadi masalah. Amin saudaraku. Sedikit ada setan, sedikit ada hantu. Nah ini yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan kita saudaraku. Jadi saudara, bapak ibu kalau mau ke rumah yang mau didoakan, jangan baru nyampe jam duluan. Kalau begitu, saudara akan dikuasai oleh iblis, bukan roh Allah yang ada di dalam engkau. Tapi kalau kita mempersiapkan diri sebelum kita berangkat, sebelum kita melakukan segala sesuatu, mempersiapkan diri dengan roh yang menyala-nyala dari Tuhan Yesus. Amin saudara. Saya percaya apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, Tuhan akan turut campur tangan. Tuhan Yesus berjanji dalam firman-Nya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Amin saudaraku. Segala hal-hal yang kita lakukan yang di luar akal pemikiran kita, jangan takut. Kalau Tuhan sudah campur tangan, tidak ada masalah. Semua akan berjalan dengan baik. Tapi begini Pak, saya kan orang Kristen yang sudah bertahun-tahun melayani Tuhan, tetapi doa saya belum dijawab. Saya percaya, saya mau sampaikan buat kita hari ini. Doa dijawab atau doa pun tidak dijawab, saudaraku, selalu percaya kepada Tuhan Yesus, karena Dialah Alfa dan Omega. Dia tidak pernah lalai akan janjinya. Cuma kita saja yang tidak sabar menanti janji Tuhan. Jadi hari ini saudaraku, bagaimana supaya roh menyalanya? Jangan malas. Oke ya? Amin. Jangan malas. Nanti saya tanya Pak Hamba dan Pak Fernando. Ada yang malas kan jemaat? Ada katanya Pak. Ada. Ya. Jadi kita mau belajar Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan itu, kenapa saudara datang ke gereja? Gereja itu bukan seterusnya suci saudara. Tapi gereja itu bengkel. Memperbaiki karakter kita yang rusak. Makanya orang-orang yang belum kenal Tuhan di sana, bawa mereka di sini. Yang menobat ataupun yang memberikan pertobatan kepada mereka bukan pendetanya, bukan gempalanya, tapi ketika firman Tuhan disampaikan, itulah yang akan mengubahkan kehidupan mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan takut mereka tidak percaya, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah hanya mengajak mereka, membawa mereka datang ke dalam gereja untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Itulah urusan kita. Urusan mau bertobat atau tidak bertobat, melakukan atau tidak melakukan, itu bukan urusan kita lagi. Kita sudah sampaikan, Tuhan akan berurusan dengan dia. Amin saudaraku. Hebat kan Tuhan Yesus? Hebat. Kalau hebat, berikan tepuk tangan buat dia. Ya, yang kedua. Yang kedua saudaraku. Oh iya, belum menyala. Tadi saya lihat agak-agak padam dikit, tapi sekarang udah menyala. Coba lihat kiri kanan, udah menyala belum?
Atau lagi masih lihat WA terus dari masuk ibadah sampai sekarang? Ya, kelihatan dari depan sini yang nunduk masih lihat WA. Amin ya. Maaf ya ibu bapak ibu, saya tersinggung ya. Karena kenapa orang Kristen memang harus kita diajarin ya, bener. Ya, kalau kita kasih makanan masih bubur, itu dewasa apa namanya? Masih bayi. Ya, kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana supaya roh kita terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Yang kedua, jangan apa? Suam-suam kuku. Ya, biarkanlah itu roh kita terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Nah, ini adalah pesan Tuhan kepada jemaat di Laodikia, saudaraku. Di mana ini berbicara gereja di akhir zaman. Dan Tuhan juga akan berbicara kepada gereja masa kini. Ya, bahwa kita ditegur, kita diajarkan oleh firman Tuhan supaya kita tidak hidup dalam suam-suam kuku, tidak panas dan tidak dingin. Ya, tetapi ini berbicara juga saudaraku mengenai pribadi yang tidak mau berubah. Banyak di tempat ini sudah ditegur, sudah diajarin, tapi tetap aja kelakuannya seperti itu. Nah, firman Tuhan mengajarkan kita hari ini, jangan suam-suam kuku. Kalau kau panas-panas sekalian, kalau kau dingin sekalian, jangan tengah-tengah. Itu kalau ada di tengah-tengah, ada angin sedikit goyang. Tapi kalau kita punya ketetapan hidup, Kristus selamanya hanya Kristus. Kita harus pegang itu. Nah, kita baca dulu di dalam Wahyu pasal yang ketiga. Apa yang dikatakan firman Tuhan di sana? Dikatakan di situ, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulut. Artinya apa di sini? Kalau kita tidak sungguh-sungguh sama Tuhan, maka Tuhan tidak main-main loh Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan kita itu kasih, yes kasih, tapi tetap konsekuensi dia dengan perjanjiannya, dengan apa yang sudah disampaikan kepada kita. Memang dia kasih, ya penuh dengan kasih. Orang dia datang kok karena kasih ke dunia. Tapi kita juga harus meresponi akan kasih Kristus, bukan semena-mena karena kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan, lalu kita boleh melakukan segala sesuatu tanpa kita memperhatikan larangan-larangan yang dituliskan oleh firman Tuhan. Nah, hari ini saudaraku, ya, suam-suam kuku ini berbicara tentang kedewasaan iman. Dewasa iman saudaraku tidak tergantung berapa lama kita sudah datang ke gereja. Wah, kalau saya sih, Bapak, saya sudah bertobat dari tahun 90-an bahkan tahun 80-an. Saya sudah lama Pak tahu dengan Kristen. Saudara, dewasa iman tidak ditentukan oleh berapa lama kita melayani Tuhan. Kedewasaan iman kita tidak ditentukan berapa lama kita mau menjadi pendeta, kita mau menjadi hamba Tuhan. Tidak. Bukan itu standarnya untuk kita menjadi dewasa. Tetapi dewasa iman di sini adalah perubahan karakter. Katakan sama-sama dengan saya. Perubahan karakter. Karakter seseorang bisa dirubah enggak? Ada banyak teori. Ada yang bicara tidak bisa, itu karena turunan. Ada juga teori berkata bisa kalau dia selalu terus mendengarkan firman Tuhan. Saya mau katakan bagi kita hari ini, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau nenek kakeknya penjahat, pencuri, terus keturunan bapaknya penjahat, pencuri, penjahat, bagaimana keturunan berikutnya? Ya kalau di dalam Tuhan, kalau sudah diimani ya jadi terus pencuri dan jadi terus penjahat. Tetapi kita kan diperbaharui di dalam Tuhan. Rasul Paulus berkata, hendaklah engkau diperbaharui dari waktu ke waktu. Amin saudaraku. Sehingga kita mengerti akan kehendak Tuhan. Nah, dewasa iman di sini saudaraku adalah berbicara tentang perubahan karakter. Saya kasih ilustrasinya begini. Dewasa iman seperti begini. Kalau ada anak umur 3 tahun, saudara ada di sini nggak ada ya? Ada suamiku ya. Kalau ada anak kecil umur 3 tahun, lalu saya suruh anak kecil ini,
Dek, kamu angkat ini 10 kilo beras, kira-kira bisa nggak? Nggak bisa, karena ya simpel lah, karena dia masih kecil. Masa 10 kilo diangkat. Lalu saudara, 20 tahun kemudian, umur berapa tahun dia? 20 tambah 3 23 tahun, ya, konsentrasi. 23 tahun, saya suruh lagi dia, Dek, kamu angkat yang 10 kilo ini bisa nggak? Bisa. Sekarang saya mau bertanya, yang berubah orangnya apa beras apa bebannya? Apa? Orangnya. Bebannya nggak berubah? Nggak berubah. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Bahwa kebanyakan orang Kristen saat ini meminta kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, Tuhan turunkanlah bebanku ini. Saya tidak bisa mengangkat bebanku ini. Tapi saya tidak mau berubah-ubah di dalam Tuhan. Dia punya pemikiran begini, saya tidak mau berubah. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus tidak berubah dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Jadi saya juga tidak mau berubah. Ini konsep yang salah, konsep yang keliru. Ya. Orang dewasa iman, saudaraku, tidak pernah menangis, tidak pernah merengek Tuhan untuk menurunkan bebannya. Ya, karena kenapa saudaraku? Karena dia tahu melalui kebenaran firman Tuhan bahwa beban yang dia miliki saat ini, bahwa beban yang dia punya saat ini tidak melebihi kemampuannya. Firman Tuhan berkata, percobaan-percobaan yang kamu alami adalah percobaan-percobaan biasa yang tidak melebihi kemampuan kita. Tuhan sudah ukur. Jangan bicara Tuhan tidak pintar untuk dalam hitung matematika. Tuhan paling jago, saudara. Dia tahu bebanmu hari ini. Dia tahu sanggup atau tidak. Kalau di atas rata-rata, kalau masih kita dalam zona nyaman, hati-hati. Saya mau kasih tahu. Kalau jemaat kita, Tuhan masih di zona nyaman, wah, aman-aman saja sih Pak. Lama-lama saudaraku, kita akan berada di zona nyaman. Kita nggak tahu kapan kita jatuh, ya, kapan kita mau bangkit lagi, nggak ngerti. Tapi Tuhan mau di sini saudaraku supaya kita dewasa kepada Kristus. Makanya kita jangan suam-suam kuku. Ya, ambil keputusan hari ini kalau memang mengiring Tuhan, iringlah Tuhan. Keputusan untuk datang beribadah setiap hari minggu ke gereja, ketetapan hatimu untuk datang ke gereja setiap hari, setiap minggu kepada Tuhan. Ataupun dalam pelayanan, ya, Tuhan bisa pakai kita dengan kapasitas, dengan kualitas yang Tuhan berikan buat kita, saudara. Tuhan memampukan kita untuk melakukan suatu pelayanan. Pelayanan, saudara, jangan kita berpikir pelayanan hanya di depan mimbar ini. Wah, itu kan mereka yang melayani, Pak. Itu hamba Tuhan, pembicara, para imam musik, pemuji penyembah dan sebagainya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau begitu punya pemikiran seperti itu, tidak akan selesai yang disebut dengan amanat agung Tuhan Yesus. Amanat agung Tuhan Yesus masih ingat? Jadikanlah semua bangsa murid. Kepada siapa Tuhan Yesus ngomong? Katakan kepada saya. Bukan kepada gembala saja ya Pak Ibu. Bukan hanya kepada pengerja. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka. Kalau Bapak Ibu tidak bisa baptis, bawa ke gereja, dia akan ditenggelamkan. Kalau nggak bertobat, lamain sedikit. Amin. Kita semua akan bekerja bersama-sama dalam pelayanan Tuhan, saudara, pelayanan gereja Tuhan. Tidak bisa dilakukan oleh hamba Tuhan beberapa orang saja. Semua jemaat Tuhan harus terlibat di dalamnya. Tapi apa yang bisa saya lakukan, Pak? Engkau bisa berdoa nggak? Bisa. Doakan dia. Saudara bisa berbicara dengan orang lain nggak? Bisa. Ajak dia ke gereja. Ini loh Bapak Ibu Saudara, yang mestinya kita punya pemikiran seperti itu. Roh yang menyala-nyala itu harus kita pertahankan di dalam kehidupan kita. Jangan biarkan roh padam. Karena kenapa? Tadi saya sudah sampaikan, kalau roh padam, siapa yang dekat? Iblis. Kalau roh menyala-nyala, saya yakin dan percaya, iblis tidak akan pernah dekat-dekat. Walaupun dia dekat-dekat cuma inti doang. Masih enggak? Oh masih. Balik lagi dia. Dia datang lagi besok. Masih enggak? Oh masih.
Dia datang ketiga lagi, masih enggak, sedikit kendor. Tapi tunggu dulu. Artinya apa? Iblis selalu memperhatikan keadaan dari situasi kita. Jangankan saudara dan saya, Tuhan Yesus ada dicobai kok. Siapa kita sebenarnya? Kita nggak ada apa-apanya, Bapak Ibu Saudara, tanpa pengorbanan Tuhan. Makanya kita bangga, ya. Saudara harus bangga dengan identitas orang Kristen yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Amin. Kita harus bangga. Jangan kalau makan di restoran malas berdoa, takut dilihat orang nanti, tetangga kiri kanan depan. Jangan, tetap berdoa sama Tuhan. Amen. Terus bagaimana nanti kata orang? Saudara hidup bukan kata orang. Ada yang hidup kata orang di sini. Tapi saudara hidup kata siapa? Kata Tuhan. Amen. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya yakin dan percaya saudaraku, ketika kita memiliki roh yang menyala-nyala, maka kita semakin dipakai Tuhan dengan luar biasa. Yang percaya katakan amin. Orang yang dewasa iman saudara itu tidak lagi, ya, tidak pusing untuk berkata kepada orang, kamu harus berubah dong. Seharusnya saya punya statement seperti ini saudaraku. Ini juga termasuk di kantor saya terapkan. Kamu jangan memaksakan orang untuk mengerti saudara, untuk mengerti saya. Tapi saya harus memaksa saya untuk mengerti saudara. Kalau kita punya prinsip seperti itu, konsep seperti ini, saya yakin dan percaya perselisihan itu tidak ada. Kenapa? Satu dengan yang lain saling mementingkan kepentingan orang lain, bukan kepentingan diri sendiri. Dan ini Rasul Paulus menjelaskan saudaraku kepada jemaat di Filipin, janganlah engkau egois, janganlah engkau mementingkan kepentingan dirimu sendiri, tetapi hendaklah engkau mementingkan kepentingan orang lain. Artinya apa? Kita menganggap yang lain lebih penting daripada saya. Kita menganggap yang satu lebih penting daripada yang lain. Itu saudara, kita punya prinsip seperti itu. Kalau kita punya prinsip seperti ini, saya yakin dan percaya perpecahan gereja Tuhan tidak ada. Karena kenapa? Menganggap lebih penting yang lain daripada diri sendiri. Walaupun dia bisa mampu melakukan, tetapi kita tidak boleh menonjolkan diri. Sebab kenapa? Yang kita tonjolkan adalah hanya Kristus. Amin saudaraku. Tidak ada yang kita tonjolkan, tapi ada benjolan di sini. Saya apa tonjolan? Bukan tonjolan itu. Maksudnya adalah kita terutama dalam hidup kita adalah Kristus, Yesus, dimanapun saudara berada. Jangan hanya sebatas dinding gereja saudara adalah milik Kristus. Saudara di luar milik siapa? Tidak tahu, tapi harus tetap milik Kristus. Ya, saudara ada di gereja. Jangan hanya pada waktu saat di gereja wajah saudara adalah wajah malaikat. Maka kadang-kadang malaikat iri melihat saudara karena begitu cerahnya. Tapi saya yakin dan percaya juga saudara ketika keluar dari pintu gereja, pertahankan itu wajahmu tetap tersenyum kepada orang lain siapapun mereka. Karena kenapa? Karena mereka melihat dari sikap kita, bukan membuka Alkitab dulu, bukan membuka ayat dulu. Lama prosesnya. Zaman sekarang nggak bisa pakai seperti itu. Tapi orang lain melihat kita dari sikap hidup kita sehari-hari. Kalau ini kita benar-benar punya ataupun milik Kristus, kita akan membawa kemanapun identitas kita adalah sebagai orang Kristen ataupun milik Kristus. Di kantor, di perusahaan, ataupun di tempat studi dan dimanapun, itu yang kita bawa adalah identitas Kristus dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Bisa lihat di sini omong-omongnya tepuk tangannya lebih kencang daripada anak muda. Saya mau lihat tepuk tangan anak-anak muda. Haleluya. Yes. Ya. Sekarang kita masuk yang ketiga Bapak Saudara. Yang pertama tadi jangan marah. Yang kedua jangan suam-suam. Yang ketiga sekarang. Yang ketiga sekarang. Ya, ini mantap. Ya. Yang ketiga ini bagaimana agar kita memiliki roh yang menyala-nyala, yaitu hidup intim dengan Tuhan atau bangun relasi dengan Tuhan. Membangun relasi dengan Tuhan, saudaraku. Katakan bangun relasi. Bangun relasi. Nah, kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, tentunya saudara, hidup kita ini tidak terlepas dari doa. Tapi
Gak apa-apa, gak apa-apa. Karena saat ini saya kasih itu juga semua. Ya bisa salah menafsirkan ya. Dimaafkan. Tuhan juga maafkan. Haleluya. Ya, kehidupan kekristenan kita tidak semestinya tidak terlepas dari kehidupan doa, saudaraku. Nah, saya mau tanya di tempat ini, saudara, ya, jemaat di tempat ini bisa berdoa semua atau tidak? Bisa. Ada sebagian yang menjawab. Faktanya ada. Sekali lagi saya tanya, jemaat di tempat ini bisa berdoa semua atau tidak? Bisa. Oh, puji Tuhan. Iblis gemetar lagi. Ya nggak? Ketika ada pengakuan kita, iblis gemetar. Surga bersorak. Jemaat, ya. Doa itu gampang atau susah, saudara? Gampang. Doa itu penting atau tidak? Penting. Kalau doa itu gampang dan saudara bisa menikmati kehidupan doamu setiap hari? Bisa. Betul? Sekali lagi saya mau bertanya. Kita kuis sedikit lah ya. Kalau saudara mengaku hari ini bahwa doa itu gampang dan penting, apakah saudara menikmati doa saudara setiap hari? Amin. Kenapa banyak yang tidak amin? Karena masih ragu-ragu pengertiannya apa ya Pak? Saya mau jelasin. Ya, saya mau jelasin. Kalau doa itu saudaraku, kadang orang mengartikan, wah kalau saya bisa berdoa itu Pak, saya bisa menyusun kata-kata yang rapi sama Tuhan, yang seperti baca puisi. Ada juga berpengertian seperti itu. Kalau saya tidak bisa berkata-kata, saya nggak berdoa. Itu dikategorikan nggak bisa berdoa. Ada orang banyak berpengertian seperti itu, Bu. Walaupun ibu geleng-geleng kepala. Tapi ada juga orang yang berpengertian, wah doa itu tidak sebatas kata-kata dong. Walaupun kata-kata saya, ada banyak kalau di YouTube kita lihat, lu ya Yesus ya, tolong saya ya. Ada nggak pernah dia nonton ya? Ada kadang-kadang. Tapi dijawab doanya nggak? Dijawab. Tapi kalau sudah tahu ya jangan bilang nanti, lu Yesus ya, janganlah, sudah kita ngerti kok. Itu kan orang yang belum mengerti, Tuhan belum bertobat, baru bertobat. Iya kan? Nah, doa di sini adalah memberikan jalan keluar buat kita, memberikan motivasi yang luar biasa buat kita. Nah, saya mau katakan ini, doa ini adalah relasi, saudara. Saya katakan tadi bahwa doa ini tidak sebatas kata-kata. Karena kenapa? Kalau kita memaksa orang untuk berdoa, kamu berdoa, nanti kata-katanya salah, tegur. Enggak bagus kata-kata mau berdoa, jangan begitu. Orang nanti kalau disuruh berdoa mau. Karena kenapa? Dia punya mindset, dia punya pemikiran, harusnya mempersiapkan kata-kata yang baik. Bukan berarti tidak boleh juga, boleh. Tapi bagi pemula ataupun orang-orang yang masih belum mahir untuk menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan, itu agak sulit. Tetapi itu bukan prioritas utama dari Tuhan. Prioritas utama dari Tuhan adalah kerinduan hati kita untuk mau berdoa kepada Tuhan. Itu yang menjadi prioritas utama. Kalau hanya sekedar kata-kata, kalau hanya sekedar kalimat, kepada orang lain juga bisa berkata-kata dengan banyak, saudara. Ya, dengan semakin banyak-banyak kata-kata, maka semakin ngawur kata-kata kita. Ngawur. Nah, saya kasih ilustrasi begini. Bapak Ibu pernah menelpon seseorang, langsung dia menjawab begini, telepon yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Pernah? Suara siapa? Cowok atau laki-laki? Cewek? Pria atau wanita? Biasanya? Biasanya wanita. Veronica. Maaf ya. Biasanya telepon yang Anda tuju tidak bisa dihubungi. Sekarang saya mau bertanya, kenal dia? Kenal nggak? Dia kenal saudara? Tapi membangun relasi. Betul? Lewat apa? Relasinya lewat kata-kata, lewat kalimat. Tapi tersampaikan dengan baik nggak? Enggak. Karena hanya sebatas kata. Maka tadi saya sampaikan bahwa doa kita kepada Tuhan jangan hanya sebatas kata-kata. Kalau kita sudah mempersiapkan hati kepada Tuhan untuk berdoa dengan sungguh-sungguh, saya yakin dan percaya kalimat kita terangkai baik ataupun tidak, Tuhan sudah tahu kok apa yang menjadi isi hati kita. Makanya yang paling penting di sini dulu adalah relasi. Bangun relasimu dengan Tuhan. Bangun hubunganmu dengan Tuhan. Ini yang paling penting. Jangan kalau malam pulang karena capek langsung tidur. Doa enggak.
Ada di tempat ini? Nggak ada. Ada nggak? Hari ini datang ya? Ya, kita harus selalu membangun relasi dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, sebelum melakukan segala sesuatu, panggil dulu nama Tuhan. Cari Tuhan, jangan cari handphone. Kau jangan orang Kristen bangun dari tempat tidur langsung lihat handphone, ada WA yang masuk malam ini ya, apa ya? Saudaraku, ini mindset kita yang harus kita rubah. Bukan kita tidak mengikuti teknologi, enggak. Tapi kemarin kita memberikan suatu prioritas di dalam setiap kehidupan kita. Karena kenapa? Siapa yang menjagai saudara malam selagi waktu tidur? Semalam ada gempa, saya nggak tahu. Ya, saking pulasnya saya. Anak saya bilang, Pak, tadi tahu gempa malam nggak? Gempa? Orang lagi pulas, Bapak? Lagi mimpi surga? Ada gempa malam ya tadi ya? Ya. Artinya apa, saudaraku? Kita harus terus membangun relasi dengan Tuhan. Kita baca ayat dulu. Ya, Imamat 6 ayat 12. Sorry. Ya, Imamat pasal 6 ayat 12 sampai 13 berkata begini. Api yang di atas mezbah itu, sama-sama katakan, harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Ini Allah menyampaikan kepada para imam pada waktu itu, supaya api di dalam mezbah Tuhan itu terus dijaga. Aplikasi kepada kita hari ini apa, saudara? Api itu apa? Api Roh Kudus. Roh kita yang menyala-nyala itu harus kita tetap jaga. Roh pujian dan penyembahan kepada Kristus itu harus tetap dijaga. Ini 2 kali disampaikan. Perhatikan lagi di ayat yang 17. Gak bisa nyampe ya? Gak bisa nyampe. Oke. Ayat ke-13. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, jangan dibiarkan. 2 kali kan dia ngomong. Satu ayat. Itu artinya apa? Itu ada sesuatu yang penting. Kadang-kadang kalau kita sekali diomongin lewat, tapi kalau 2 kali, oh iya ya. Nah, hari ini disampaikan buat kita, saudaraku, kita harus menjaga api doa kita. Jaga api doa pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Persiapkan dirimu sebagai orang tua, sebagai imam, ya, sebagai bapak, sebagai imam di dalam keluarga. Dia adalah sebagai nahkoda kapal. Dia membawa kapal itu, perahu itu mau kemana? Mau belok kiri, mau belok kanan atau lurus? Itu adalah imam, itu adalah kepala keluarga, suami, hoi. Amin. Cuma 1 orang suami. Saya suami yang akan memimpin doa pujian dan penyembahan kami setiap hari kepada Tuhan. Kalau istri itu nggak diajak, dia tidur terus. Iya Pak. Kata Bapak, iya. Kalau anak itu nggak diajar, ya tidur terus. Karena daging kita, kata firman Tuhan, daging ini lemah. Roh kita memang penurut, ingin berdoa, tetapi hanya keinginan semata, tidak akan pernah tercapai. Kapan kamu berdoa dengan serius sama Tuhan? Makanya Rasul Paulus sudah tahu melalui pengilhaman Roh Kudus bahwa memang manusia itu dagingnya lemah. Dia maunya menyenangkan daging saja, menyenangkan tubuh saja, tapi rohnya itu penurut. Amin, saudaraku. Jadi kalau ada terjadi buat Bapak Ibu Saudara punya niat, ya, punya niat untuk seperti saya berdoa hari ini, tapi Tuhan saya lagi ngantuk. Nah, ini terjadi firman Tuhan itu buat Bapak Ibu. Apa yang dikatakan Rasul Paulus? Daging kita lemah dan roh ini penurut. Mestinya kita harus mengalahkan daging kita. Mestinya kita harus mengalahkan kekurangan kita ataupun kelemahan kita, supaya kita bisa tampil jadi pemenang. Saya yakin dan percaya kalau kita melakukan ini, maka tema ini akan terjadi. Amen. Bahwa tahun ini, tahun 2024 adalah tahun keajaiban bagi Tuhan. Menunggu keajaiban kalau tidak pernah membuat relasi dengan Dia, gak bisa, Bapak Ibu. Ya, bangun relasi dengan Tuhan.
Doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Wah, kalau kita nggak yakin nggak besar kuasanya, kecil. Tapi kita yakin dan percaya, ya, kita harus berseru kepada Tuhan, berseru kepada Dia, maka Tuhan akan menjawab. Sampaikan isi hatimu kepada Tuhan. Jangan curhat kepada manusia, apalagi curhat tentang keadaan suamimu. Jangan sampaikan, ini paling tidak diizinkan, paling tidak boleh di kalangan orang Kristen. Curhat saja sama Tuhan kalau suamimu lagi kadang-kadang nakal di luar sana. Sampaikan sama Tuhan. Gak usah sampaikan sama tetangga. Tetangga nanti ngomong lagi sama tetangga sebelah. Tetangga sebelah ngomong lagi sama. Lama-lama satu kampung sudah tahu keadaan suamimu seperti apa. Jadi kita harus bicara sama. Kenapa harus kita bicara sama Tuhan? Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, berkati orang yang mengandalkan Tuhan. Itu sudah tahu firman-Nya. Makanya kita nggak boleh menjelekkan, membawa ya kejelekan-kejelekan rumah tangga kita kepada orang lain. Bawa kepada Tuhan. Ya, pasti tahu suami-suami kalau istrinya rajin berdoa, dia takut melakukan segala sesuatu di luar sana. Nanti ketahuan sama istri. Lewat apa? Lewat doanya. Pak, nanti setelah saya lihat kelihatan Bapak lagi pergi ke sana, lalu Bapak belok, seharusnya Bapak nggak belok, tapi Bapak belok. Wah, ini istri saya hebat, Pak. Bukan istrinya yang hebat, Pak, tapi Tuhan yang hebat. Akhirnya nanti suami nggak berani lagi macam-macam, karena dia tahu suaminya, istrinya adalah seorang pendoa yang hebat buat Tuhan. Buat Tuhan, bahkan istri adalah sebagai tiang doa. Ini fungsinya. Ya, jangan doakan suamimu supaya kecelakaan, supaya bangkrut. Jangan. Doakanlah suamimu supaya berhasil, diberikan kesehatan, perlindungan Tuhan sempurna, tanpa sesuatu kekurangan apapun. Bahkan nanti kalau pulang dia membawa berkat-berkat Allah, satu karung Tuhan dan sebagainya. Amin. Karena kenapa? Ketika kita melakukan ini, saudaraku, secara tidak langsung sedang kita membuat relasi dengan Tuhan. Bangun relasimu dengan Tuhan. Pemuji penyembah saya udah ke depannya. Dengan cara ini saudara, kita akan semakin dikenal sama Tuhan. Satu ayat lagi saya akan baca buat kita. Ini ayat favorit saya, saudara. Kemana-mana saya bawa ayat ini. Saya gak kantongin, tapi ada di hati. Ya, jangan di luar kepala, nanti nggak tahu-tahu. Ya, kita baca sama-sama yuk. Kolose 3 ayat 23 berkata, 3, 2, 1. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, Tuhan memberikan pengertian buat saya ayat ini. Apapun yang saya lakukan di sana, apa saya lagi berdebat ataupun saya lagi berbeda pendapat dengan orang lain, atau saya melakukan sesuatu buat perusahaan atau buat kepentingan orang lain, saya selalu bilang, ini Tuhan, kalau saya merugikan, kalau saya dirugikan secara fisik, secara manusiawi, tapi ini saya lakukan buat Tuhan. Amin. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, anggaplah itu engkau kerjakan untuk Tuhan. Makanya kalau di kantor, walaupun ada bos yang ada bos, tetap bekerjakan untuk Tuhan. Makanya kalau di sekolah ada guru yang ngawas atau tidak, jangan nyontek. Sebab kenapa? Karena kau melakukan untuk Tuhan. Walaupun kami nyontek dulu, itu sudah. Tuhan ya. Hari ini saudara, biarlah kita bersama-sama terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Rohnya menyala-nyala di dalam Tuhan. Bapak Ibu saya untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama menyembah Tuhan sebentar, saudara. Kita minta supaya Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dia Allah baik. Dia Allah baik. Dia Allah baik. Dia baik buat saya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana supaya kita roh kita terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Jangan kita biarkan roh kita padam, tapi biarlah roh menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Inilah yang Tuhan pesankan buat kita hari ini. Jangan kita malas untuk melayani Tuhan, tetapi biarlah terus kita maju untuk melayani Tuhan. Dan yang kedua, kita harus mengambil sikap. Jangan kita orang yang suam-suam kuku, yang tidak tentu arah, tetapi kita harus punya ketetapan sama Tuhan, bahwa saya melayani Engkau dalam seumur hidupku. Kita harus membuat relasi dengan Tuhan, karena ini adalah kekuatan kita, karena ini adalah suatu powerful buat kita, untuk kita bisa melayani dengan maksimal. Segala potensi karunia yang Tuhan persiapkan buat saudara, aktifkan. Karena ini Tuhan mau, bukan hanya sekedar Tuhan berikan buat saudara dan saya, tetapi kita harus bisa membagikan kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati anak-anakmu yang sudah beribadah pada hari ini Tuhan. Bila melalui kebenaran firman-Mu, hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan dalam bahasa yang kurang sempurna, tetapi Engkau sempurnakan oleh kuasa darah Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bila Tuhan seluruh jemaat di tempat ini Tuhan diberkati dengan berlimpah-limpah. Yang sakit Tuhan Kau berikan kesembuhan, yang kesusahan Tuhan Kau berikan penghiburan. Oh Tuhan, iman yang lemah Kau kuatkan kembali, Kau bangkitkan kembali oleh kuasa firman Tuhan. Kami percaya ke depan ini kami akan melihat penuaian jiwa-jiwa terjadi di tempat ini. Kami melihat kedahsyatan Tuhan akan terjadi atas gereja Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Sekali lagi, tanpa musik saudaraku, tanpa musik, berikan tepuk tangan yang pantas. Puji Tuhan, haleluya. Coba boleh lihat kiri kanan saudara sudah menyala belum? Amin ya.
Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita diberkati oleh firman Tuhan, amin. Haleluya. Yang diberkati firman Tuhan, angkat tangan yang tinggi-tinggi, katakan haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita mempersiapkan untuk kemuliaan nama Tuhan di tempat ini, Bapak Ibu Saudara. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan kami persembahkan buat segala kebaikan, anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang boleh menegur setiap kami, yang boleh mengajar setiap kami Tuhan. Biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi setiap kami, untuk kami boleh hidup lebih taat lagi kepada Tuhan, dan untuk melakukan segala perintah-perintah Tuhan. Terima kasih Bapak, Kamu berkati hamba-Mu Bapak Edward Zega dan Ibu yang sudah boleh memberikan berkat melalui firman-Mu. Kau pakai hamba-Mu dengan dahsyat dan luar biasa. Biarlah Tuhan dimanapun hamba-Mu melayani dan bekerja, Engkau Tuhan yang mengurapi, Engkau Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan kami menjadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan Tuhan, untuk memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap memberi dengan sukacita, sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat memberi Bapak Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Aku punya sepakat percaya rasanya, terima sekarang kemenangan kami. Aku punya Tuhan yang telah berjanji dan sanggup menepi. Aku bersepakat percaya kuasanya, terima sekarang kemenangan kami. Sebab kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Aku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan, aku punya yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Aku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan kami. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang. Kami terima ya Tuhan, ku terima sekarang kemenangan darimu. Tuhan Yesus memberkati bersama kita berlimpah-limpah. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman gereja sepekan Bapak Saudara, dan kita akan masuk dalam doa syafaat. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Mohon perhatian untuk beberapa pengumuman selama 1 minggu ke depan. Sebelumnya atas nama Gembala, Pelayan Jemaat dan Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Zega atas pelayanan tempat kami pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak. Tuhan Yesus memberkati. Oke Bapak Ibu, tadi firman Tuhan yang luar biasa. Apa temanya tadi? Keep on fire. Menyala abangku. Orang Manado bilang tabakan. Biar iman kita terus tumbuh, terus menyala. Maka daripada itu di tempat kita ada doa pagi. Setiap hari apa? Jam bertempat di Bogor.
Salah ya, di tempat sini ya. Puji Tuhan sudah pada hafal semua. Jadi jangan lupa hari Sabtu ada doa pagi di tempat ini. Sekali lagi kompas semuanya. Hari apa doa paginya? Jam 5.30. Puji Tuhan ya Tuhan, mudah-mudahan hari Sabtu penuh semuanya. Amin. Oke, selanjutnya pengumuman selanjutnya. Minggu depan, minggu pertama, ibadah kita disertai dengan perjamuan kudus dan akan dilayani oleh gembala kita Pak Fernando. Selanjutnya ibadah youth setiap hari Sabtu jam 3 sore bertempat di tempat ini. Selanjutnya, setelah ibadah youth biasanya ada kursus. Kemarin kursus Mandarin, minggu depan bahasa Inggris. Ada catatan sini, buku tugas sudah dikerjakan. Setelah kursus ada latihan tamborin. Selanjutnya setelah ibadah ini Bapak Ibu Saudara, youth kita ada jual makanan, jadi silakan berbelanja untuk kas youth. Tadi sudah saya sampaikan, minggu depan kita ada ibadah sekali disertai dengan perjamuan kudus. Oke, sekian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita semua berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita dengan Jadi langsung gitu aja. terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat hari yang indah ini ya Tuhan. Mengucap syukur buat penyertaan perlindungan-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih untuk sepanjang minggu yang sudah kami lewati Tuhan. Kau sudah menyertai kami sehingga hari ini, pagi hari ini kami boleh berkumpul hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu yang ada di GBC di Glory. Kami memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk kesehatan kekuatan yang Kau berikan buat kami pada saat ini. Kami juga berdoa ya Tuhan buat teman saudara kami yang mungkin saat ini sedang sakit, apapun sakit penyakitnya ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan ya Tuhan. Yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih juga buat kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah firman yang sudah kami baca, sudah kami renungkan bersama-sama itu boleh menjadi kekuatan kami di dalam kami menjalani hari-hari ke depan. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, Pak Sega ya Tuhan. Berkati pelayanannya ya Tuhan. Berkati jemaat-jemaatnya ya Tuhan. Istrinya juga Engkau berkati, juga anaknya ya Tuhan. Dimanapun hamba-Mu berada Tuhan, Engkau menyertainya ya Tuhan. Bahkan keluarga besarnya ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pagi hari ini ya Tuhan. Berkati pendoa-pendoa syafaat ya Tuhan. Berkati anak-anak youth, guru-guru sekolah minggu ya Tuhan, pengerja ya Tuhan. Juga hamba-hamba-Mu, imam-imam musik, singer dan WL ya Tuhan. Berkati mereka semuanya. Kami juga tahu berdoa ya Tuhan buat bangsa kami Indonesia. Kami taruh bangsa kami di kaki-Mu ya Tuhan. Engkau yang kendalikan bangsa kami ya Tuhan. Kami mau katakan Shalom Indonesia. Kami juga mau melepaskan berkat buat bangsa pilihan, bangsa Israel ya Tuhan. Berikan kedamaian di sana ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buat pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa kami, Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, Panglima TNI, Kapolri ya Tuhan. Biarlah mereka bekerja seturut kehendak-Mu ya Tuhan, sehingga roda pemerintahan di bangsa kami boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Sekali lagi ya Tuhan, berkati bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja kami GBC di Glory. Engkau tahu ya Tuhan apa yang menjadi pergumulan gereja kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, harta dari seberang akan Kau kirimkan ke perbendaharaan gereja kami. Kau kirimkan hartawan-hartawan ke tempat kami ya Tuhan. Berkati ya Tuhan gereja kami. Apapun yang gereja kami perlukan, Engkau pasti akan mencukupkan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan buat gembala kami ya Tuhan. Berkati kesehatan kekuatan hamba-Mu ya Tuhan. Berkati pelayanannya ya Tuhan. Dimanapun hamba-Mu berada ya Tuhan, Engkau menyertai ya Tuhan. Tanda-tanda mujizat nanti istri anaknya ya Tuhan. Juga keluarga besar daripada hamba-Mu ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan.
Kami juga rindu ya Tuhan, penuhan jiwa terjadi atas GBI Shani ya Tuhan. Kursi-kursi yang kosong, suatu saat kami akan menikah Tuhan, terpenuhi Tuhan. Mujizat terjadi di tempat kami. Keajaiban terjadi atas gereja kami Tuhan. Makasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Dan ya Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Sebelumnya kami akan mengucapkan doa yang kau ajarkan kepada murid ini. Bapa kami yang di surga, terus kami datangkan kerja-Mu, jadilah kita budi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang kerajaan dan kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Doaku Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, membawaku dan doaku. Kita arahkan hati kita kepada Bapa di surga. Jika Engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Bapa, maka diberkatilah hidupmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah keluarga besarmu. Apapun yang kau lakukan, kebaikan, kemurahan, rahmat dan kasih sayang Tuhan turun atas hidupmu. Sebab itu pulanglah, terimalah semua yang sempurna yang Bapa sudah janjikan kepada kita melalui firman-Nya. Dan firman itu yang telah menjadi manusia dan tinggal dalam setiap kehidupan kita. Bahkan dalam kekuatan Roh Kudus yang memimpin, menuntun, menyertai kita mulai siang hari ini sampai Sang Raja pemilik kehidupan Yesus Kristus datang menjemput semua kita di awan-awan yang permai. Yang bersukacita dan bahagia sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu bagi saudara, sampai bertemu kembali di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.